Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Anak muda itu mulai berbalik badan. Sarung yang ia kenakan mulai lepas dan menunjukkan kaki berbulu yang sangat lebat dan hitam. Suara ibu itu yang kuanggap kuntilanak itu menjulur dan menjilat di depannya. Anak muda itu berbalik dan ternyata anak muda itu enggak mempunyai wajah, namun memiliki rambut yang panjang. Tangannya mulai menampakkan bulu-bulunya. Mata merah menyala, mulai melihat kita. Suara kaca dipecahkan oleh Pak Wawan untuk bisa keluar. Dari arah dapur, 5 anak kecil yang tadi mengganggu di tanjakan menghampiri kedua makhluk tadi. Dan ketika semua berkumpul, mereka melihat kita dengan tatapan kosong dan marahnya. Mereka semua menghampiri kami dengan wajah marahnya. Anak kecil dengan anggota tubuh yang banyak sekali tidak lengkap. Anak muda yang badannya mirip genderuwo bermata merah. Dan ibu-ibu yang lidahnya menjulur sampai ke bawah dengan senyum lebar dan mata putihnya. Aku mulai mengambil kursi dan melemparnya langsung ke arah jendela. Kaca mulai pecah dan kita terpaksa harus lewat kaca karena pintu yang terkunci. Sakit deh. Pak Wawan terkena pecahan kaca di pinggir yang mengenai tangannya, namun akhirnya bisa keluar. Aku pun mengikuti Pak Wawan dan lebih hati-hati terkena kaca. Sini kalian, jangan lari. Kita akhirnya keluar dari warung tersebut, namun penderitaan belum usai. Karena warung itu menjorok ke dalam alas roban, jadinya kita harus melewati sedikit pepohonan. Kita lari menjauhi warung tersebut. Di atas pohon, ada pocong yang melayang yang siap menghampiri kita kapan saja. Kita berlari terus dan hampir sampai di jalan dan ingin lari dari situ. Kuntilanak mulai mengeluarkan suara khasnya. Melayang putih-putih semua mengejar kami. Dalam hati aku selalu berzikir pada Allah. Pas hampir sampai di tepi jalan dan menjauh dari warung, tiba-tiba bis melewati kami dan meninggalkan kami dengan jalan yang hampir cepat. Kita lari mengejar bis itu sekuat mungkin. Wah, brengsek tenan, kita ditinggal. Kita lari sekuat tenaga sambil menjauhi warung jin tersebut. Aku terus berteriak untuk mengejar bis. Pak Wawan berhenti lari dan pasrah karena bis kita tertinggal jauh. Sambil lari, aku sebentar dan ambil batu yang cukup sedang untuk mengajar spion itu dan berhasil menyusul bis itu dengan lari dan sedikit menghampiri bis itu. Maklum, aku suka masih ingat, masih ambisi sama IPDN, jadinya badan masih fit buat lari kencang. Dan akhirnya bis itu berhenti dan Kenek turun untuk menghampiri aku dan Pak Wawan untuk naik ke bis lagi. Akhirnya aku dan Pak Wawan masuk bis dan cerita semua tentang apa yang terjadi yang kita alami. Semua menyimak, tidak terkecuali Pak Supir yang mendengarkan cerita aku dan Pak Wawan. Bis berhenti dan mulai menyimak apa yang aku alami. Lagu yang biasanya di-setel dengan lagu dangdut mulai dimatikan. Semua menyimak dan semua ketakutan. Semua pada pindah duduk dari yang pada di belakang, jadi pada sumbel-sumbelan di depan. Pak sopir pun dan Kenek takut. Dia mulai mengganti lagu yang awalnya dangdut menjadi lagu sholawatan Hadat Alwi saking takutnya. Sebelum bis itu jalan, Pak Wawan memimpin doa agar selamat sampai tujuan dan menyuruh kami beristighfar. Akhirnya bis yang kita naiki jalan lagi menyusuri alas roban
diiringi selawatan hadat alwi. Habis ini, aku jelasin tentang warung jin dan ada penglaris. Ketika aku sampai di Jepara dan dijemput oleh ayah, aku cerita semua tentang apa yang aku alami. Ayah mulai menasihati aku bagaimana cara mengetahui warung itu manusia beneran atau tidak. Mas, aku bilangin, besok-besok jangan makan ke warung yang belum jelas ada makanannya atau tidak. Ia tahu banyak kok. Sekarang di Alas Roban yang jualan yang masih manusia. Tapi kamu harus memilih. Takut kejadian apa yang kamu lakuin menimpa teman-temanmu. Pertama mas, ketika kamu masuk warung itu, kalau kamu pengen tahu warung yang wujudnya manusia atau bukan, dan di waktu malam-malam, coba tengok pemiliknya mas. Kalau waktu malam-malam dia tidak standby di warung itu dan pergi entah kemana, mending kamu hindari. Yang kedua mas, jika kamu udah menemui pemilik warung dan gak mau nengok ke arah kamu karena kamu mesen makan, cepet-cepet kamu tinggalin itu warung dan selalu baca istighfar agar terhindar dari setan yang terkutuk. Bisa jadi itu jin yang isengin kamu dengan wujud seperti itu. Akhirnya aku disarankan untuk mending lapar-lapar di tengah malam daripada aku keluar malam beli makan. Oh ya, aku punya tip bagi kalian yang ingin tahu sedikit tentang warung penglaris. Kalau masuk ke warung, mungkin aku masih lihat ada jin yang jilatin piring konsumen agar laris manis mungkin. Tapi kalau kalian yang gak bisa lihat, sebenarnya di Google sudah banyak dijelasin tentang tanda-tanda warung penglaris. Tapi gak apa-apa aku jelasin dikit. Pertama, kalau ada kain putih yang mengikat di sudut warung atau di gagang, di gerobak, atau dekat kasir, patut dicurigai. Kata ayah, itu jin penglaris yang bisa ngencingin depan warung agar rame. Kadang berupa pocong atau bahkan genderuwo. Yang dapur jauh dari warung makan, bagiku nggak ngaruh. Dia ada penglaris apa enggak. Yang kedua, kasir yang megang pemilik. Kalau yang ngitung karyawan dan yang ngasih kembalian itu yang punya pemilik warung, it's okay. Tapi kalau semuanya dipegang sama pemilik warung, aku pernah melihat ini. Ada kakek tua menemani si pemilik ini agar lancar uangnya. Yang ketiga, jorok tapi ramai. Jorok adalah sarangnya jin. Kalau warung itu jorok dan terkesan lembab dan gak nyaman, mending keluar dan cari tempat lain. Banyak kok, bahkan banyak di kota. Kalau di desa atau kampung, tempatnya sederhana, namun kadang cukup bersih dan nyaman untuk dinikmati. Yang keempat, tidak enak kalau dibungkus. Oh, itu udah jelas pasti ada sesuatu. Yang kelima, sebelum berdoa, kan makan, tapi kalau akhirnya rasanya jijik dan gak enak dan pengen muntah setelah itu, berarti ada sesuatu yang ada di makanan itu. Hati-hati. Yang keenam, ada ruangan yang tidak boleh dimasukin karyawan. Ya, itu bisa jadi ada sesuatu yang janggal di ruang itu. Tapi kalau pelanggan seperti kita, kadang tidak memperhatikan ruangan yang terdapat di warung itu. Tapi kalau misal nemu, hati-hati. Itu yang pernah aku dan ayahku lihat di warung-warung yang ada penglarisnya. Semoga kamu bisa ambil hikmah apa yang aku ceritakan ini. Ini real terjadi. Real story yang aku alami dulu. Mungkin kata-kataku agak rancu dan ambigu. Maaf, aku cerita seingatku. Sekarang bis Jepara Jakarta udah melewati tol yang baru dan tidak lagi melewati Alas Roban lagi. Karena tol sekarang dari Brebes
bisa langsung sampai Semarang.